Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi part 3 dari pembahasan soal Mitsubishi Busan Scholarship Program for Indonesia ya, tahun 2021 ini. Oke, di bagian yang kedua, bagian sebelumnya kita sudah sampai nomor 10 dan untuk bagian 3 ini kita mulai dari nomor 11. Oke, kita lihat soalnya find the following differentials. Jadi kita disuruh mencari turunan ya, diferensial dari fungsi yang pertama ini, Y sama dengan X plus 1 dikali 2X min 1 dikali 3X plus 1 dikali 4X min 1. Nah, caranya adalah kita buat bentuk ini dulu ya, kita buka atau kita kalikan bentuknya, kita akan dapatkan bentuk Y-nya itu sama dengan, oke, kita kalikan dulu yang depan ini, yang dua suku pertama ini kita kalikan. Yang X plus 1 dengan 2X plus 1 kita akan dapatkan 2X kuadrat. Kemudian dikurang X ditambah 2X. Ya, dikurang X ditambah 2X. Kemudian dikurang 1 kan. Oke, kita kurung. Kemudian yang belakang kita kerjakan juga. Yang 3X plus 1 kita kalikan dengan 4X minus 1. Jadi 12X kuadrat dikurang 3X ditambah 4X. Berarti plus X dikurang 1 juga. Nah, lalu yang suku ini kita kalikan ya. Atau kita sederhanakan dulu yang depan ini. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurang X ditambah 2X. Berarti plus X dikurang 1. Kemudian yang belakang 12X kuadrat plus X dikurang 1 juga. Nah, kita kalikan bentuk yang ini. Yang kita mulai dari yang depan nih, 2X kuadrat dikali 12X kuadrat. Jadi 24X kuadrat. Oh maaf, 24X pangkat 4. Kemudian 2X kuadrat dikali dengan X. Jadi plus 2X pangkat 3. Kemudian 2X kuadrat dikali negatif 1. Jadi negatif 2X kuadrat. Kemudian kita pindah ke yang X. X dikali 12X berarti ditambah 12X pangkat 3. Kemudian X dikalikan X berarti ditambah X kuadrat. Kemudian X dikalikan negatif 1 berarti dikurang X. Kemudian yang negatif 1 ini kita kalikan negatif 1 dengan 12X kuadrat jadi negatif 12X kuadrat. Kemudian negatif 1 dengan X jadi negatif X. Dan yang terakhir negatif 1 kali negatif 1 jadi positif 1. Oke, kita rapikan bentuk yang ini ya, biar bentuknya lebih pendek ya. Yang pangkatnya sama kita jadikan 1, berarti kita buat di sini Y sama dengan yang X pangkat 4 hanya 1, jadi 24 X pangkat 4. Kemudian yang X pangkat 3 ada ini, 2X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 3, jadinya 14X pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2 ini negatif 2X pangkat 2. Kemudian ditambah X kuadrat, berarti jadi negatif X kuadrat. Negatif lagi 12X kuadrat, jadi negatif 13X kuadrat. Kemudian yang X, negatif X jadi negatif 2X. Kemudian yang angka cuma ada 1 nih, positif 1. Nah, sudah tinggal kita turunkan ya. Jadi kalau sudah bentuk seperti ini tinggal kita turunkan. Jadi Y sama dengan, kita kalikan nih turunannya, jadi Y aksen atau DY dx sama aja. Jadi DY dx-nya berarti 4 dikali 24 berarti 96 ya. 96 X pangkat 3. Kemudian ditambah dengan 14 kali 3 jadi 42. 42X kuadrat dikurang 2 kali 13 jadi 26X dikurang 2 ya, turunan 1 0. Nah, sudah kita dapatkan nih turunannya. Nah, kita tinggal mengisikan konstanta yang ada di depan polinom ini ya, X pangkat 3-nya, X pangkat 2-nya dan X-nya. Kita isikan di sini. Jadi yang X pangkat 3 itu angkanya 96. Jadi ini 96. Kemudian yang ini X kuadratnya positif 42. Jadi ini 42. Kemudian yang X-nya itu negatif, ini sudah benar negatif 26. Kemudian di sini negatifnya 2. Nah, sudah kita isikan semua ya. Tinggal mengisi di form yang disediakan di sini ya. Angkanya sudah tertulis semua di atas. Oke, kita lanjut ke yang bagian kedua. Turunan dari Y sama dengan 3 sin kuadrat dikali 2X min 1. Berarti turunannya ya, ini kita gunakan chain rule atau dari rantai. Jadi DY dx-nya bisa kita langsung kita turunkan. Jadi DY dx sama dengan pangkatnya dulu yang turun. 2 kali 3 jadi 6. Sinnya jadi pangkat 1 kan. Udah turun 1 jadi pangkat 1. Ini 2x min 1. Kemudian dikali turunan dari sin.
turunan sini itu cos. Jadi cos isinya tetap 2x min 1 dikali dengan turunan dari fungsi ini, isinya ini. Jadi turunan dari 2x min 1, jadi yaitu 2. Nah, sudah kan? Jadi kita tinggal mengisikan, ini bentuknya adalah sinnya, cosnya, dan angkanya sendiri. Maka angkanya disatukan nih, 2 kali 6 jadi 12. 12 dikali sin 2x min 1, kemudian dikali cos 2x min 1. Nah, tinggal diisikan, berarti ini dx yang depan ini 1, ini 2, 12, sin, ini 2x min 1, ini cos juga 2x min 1. Nah, gitu ya. Jadi sudah kita kerjakan yang nomor 11 ya. Jadi cukup mudah di sekolah menengah atas ya. Turunan itu di kelas 11 kalau nggak salah, di matematika juga sudah diajarkan. Jadi ini bisa dikerjakan lah mestinya kalau teman-teman belajar materi SMA. Oke, kita lanjut ke nomor 12 ya. Nomor 12 itu ini soalnya ya, tentang integral. Find the following indefinite integral where C denotes a constant. Jadi ini turunan, integral tak tentu ya. Jadi nanti ada plus C-nya kayak gini. Oke, yang pertama, ini langkahnya yang paling gampang, itu kita jadikan pangkatnya jadi tunggal aja nih. Ini kan boleh ditulis integral x kuadrat dikali x pangkat setengah dx kan. Atau kita tulis ulang, x-nya kita gabungkan ya, kalau pangkat dikalikan pangkatnya dijumlah. Jadi x pangkat 2 ditambah setengah, 5/2 dx. Nah, tinggal kita integralkan. Berarti, ya teman-teman ingat kalau ada integral x pangkat n dx, itu persamaannya adalah 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, kita tinggal aplikasikan di sini. Jadi, 5/2 tambah 1 itu berarti 7/2. Kemudian x-nya pangkat 7/2. Atau kita rapikan dulu sebelum saya tambahkan c, kita rapikan 2-nya naik jadi 2/7. X pangkat 7/2. Plus c ya, nanti plus c-nya terakhir aja. Nah, di soal itu disebutkan atau dituliskan ini ada akar x. Maka yang bentuk x pangkat 7/2 perlu kita ubah sedikit ya. Jadi ini 7/2 itu kan 3,5 ya. Berarti pangkat 3 sama pangkat setengah. Berarti ini kita tulis 2/7 x pangkat 3 kali x pangkat setengah atau akar x. Ya sama kayak gini kan. 2 sama setengah jadi 5/2. 7/2 berarti 3 sama setengah ya. Ini plus c. Nah sudah dapat nih bentuknya. Berarti isi yang di sini adalah 2. Yang ini adalah 7. X-nya di sini berarti pangkat 3, kemudian akar X plus C. Nah, sudah tinggal diisikan di bagian yang bawah ya. Oke, berikutnya yang nomor 2 itu integral X sin X dx. Nah, kita kerjakan soal ini dengan menggunakan integral parsial ya. Nah, karena ini pangkatnya cuma 1, kita akan kerjakan ini dengan menggunakan metode tabulasi atau tabel ya. Jadi, kalau ini integral parsial, atau integration by part ya, karena dia nggak begitu sulit, atau teman-teman bisa pakai ini aja boleh, integral parsial persamanya adalah integral u dv itu sama dengan u kali v min integral v du. Nah pakai ini juga boleh ya, karena ini pangkatnya nggak begitu sulit. Kita pilih u-nya itu x ya, u-nya itu sama dengan x, kemudian dv-nya berarti sin x dx. Kalau U-nya X berarti DU-nya turunan dari X terhadap DX ya, 1 DX ya. Kemudian DV-nya itu sama dengan sin X DX. Berarti kalau mau V, kita integralkan aja nih, integral sin X DX berarti minus cos X. Nah, tinggal kita masukkan persamaannya ke bentuk ini. Jadi U dV sama dengan U kali V min integral V du. U-nya itu X ya, dikali dengan V, V-nya adalah min cos X, dikurangi integral V, berarti min cos X, jadi min kena min jadi plus cos X, kali du, du-nya dx. Nah, kita kerjakan lagi nih, jadi min X cos X, ditambah dengan integral cos, itu sin X, plus C. Nah, sudah dapat ini hasilnya. Kita tinggal isikan aja di sini, berarti ini di depan ini negatif ya, berarti ini negatif. X-nya pangkat 1.
kan? Kemudian cos X ditambah dengan koefisien dari sini itu 1 di sini. Sin X plus C. Nah, udah dapat. Atau cara yang kedua, kita gunakan metode tabulasi ya. Nih, kita buktikan aja. Harusnya sama jawabannya. Kalau tabulasi gimana caranya? Kita buat kayak gini ya. Kita tulis yang di sini yang habis diturunkan, yaitu X. Yang di sini yang kita integralkan nanti. Ini sin X. Bagian sini kita turunkan. Kita turunkan. Diferensialkan ya. Bagian sini kita integralkan. Berarti turunan X itu 1, turunan 1 itu 0. Sampai habis ya turunannya. Kemudian integralkan yang ini. Integral sin X itu min cos X. Integral min cos X itu berarti minus sin X. Nah, kemudian kita buat garis gini ya. Nah, gini. Tandanya ini plus, ini min. Kita kalikan, jadi X dikalikan min cos X, jadi min X cos X. Kemudian ini minus kena minus, jadi positif. 1 dikali sin X plus C. Nah, sudah dapat hasilnya sama saja. Oke, kita lanjutkan ke yang bagian ketiga. Integral X dikali 2X plus 1 pangkat 6 dx. Nah, ini juga bisa kita kerjakan ya dengan menggunakan integral parsial. Jadi, saya akan pakai yang metode tabulasi aja ya, yang cukup sederhana. Atau nanti kalau teman-teman mau mencoba pakai yang persamaan UDV juga boleh ya. Pakai metode tabulasi saya akan buat seperti ini. Yang di sini yang habis diturunkan berarti X, yang di sini yang 2X plus 1 pangkat 6 ya. Nah, kita turunkan yang ini, turunan X itu 1, turunan 1 itu 0. Nah, kemudian yang kanan, ini kita integralkan. Nah, integralnya ini kita pakai substitusi ya, kita kerjakan di sebelah sini, sebelah kanan, jadi integral dari 2X plus 1 pangkat 6 dx. Nah, caranya gimana? Caranya kita paksa dx-nya menjadi ini, menjadi seperti integral di depan ya, pakai substitusi. Jadi integral 2x plus 1 pangkat 6 d dari 2x plus 1 per turunannya ini 2 ya. Supaya apa? Turunannya d2x plus 1 kan 2dx. 2dx dibagi 2, kan 2-nya habis, maka sama-sama dx. Nah, jadi kita paksa bentuknya seperti ini. Nah, sudah kita dapatkan, kemudian kita integralkan ini. Ini kan sudah sama ini. Jadi, kalau teman-teman lihat ini itu kotak, ya. Ini juga sudah kotak. Maka sama aja integral x pangkat 6 dx ya, per 2 di sini. 2-nya boleh kita keluarkan dari integral jadi setengah, dikali integral x pangkat 6 dx, berarti 1/7. X-nya kita tulis 2x plus 1, pangkat 7. Nah, berarti yang di sini sudah kita dapatkan nilainya setengah kali 1/7. Jadi 1/14 dikali 2x plus 1 pangkat 7. 2x plus 1 pangkat 7. Oke. Kemudian kita integralkan sekali lagi sama. Ya. Jadi integral dari 1/14-nya keluar. Ya, ini sudah integral yang pertama tadi. Yang kedua 1/14 dikali integral 2x plus 1 pangkat 7 sama d-nya kita paksa jadi d 2x plus 1 per 2. Oke, berarti di sini jadi 1/14-nya jadi 1/28 ya, kalikan 2 1/28, integralnya sama 1/8 2x plus 1 pangkat 8. Kita terus di sini 1/28 kali 8. 28 kali 8 itu 224 ya. Jadi ini 1/224. Kemudian di sini 2x plus 1 pangkat 8. Nah, sudah kita buat garisnya lagi seperti tadi ini. Kemudian ini ya. Ini plus, ini min. Berarti nilainya adalah 1/14 ya. Ini 1/14 dikali x dikali 2x plus 1 pangkat 7. Kemudian min kena plus jadi negatif di sini 1/224 2x plus 1 pangkat 8 plus c ya, karena ini integral tak tentu ya, indefinite ya. Nah, tinggal kita cocokkan dengan ini. Berarti ini 1, berarti ini 1/4 ya, 1/14. X-nya tetap 2x plus 1 pangkatnya 7, berarti yang ini 7 minus 1/, ini berarti 224. 2x plus 1 ini pangkat 8. Nah, sudah kita peroleh nilainya. Itu untuk soal yang nomor 12 ya. Nanti sambil dicek siapa tahu dalam perhitungan saya ada kesalahan, silahkan tulis saja di kolom komentar ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, ini. Find the area S of region bounded by the graph of function y equal x square minus 1 and y equal minus x square plus 2x plus 3. Oke, kita disuruh mencari area yang dibatasi oleh dua fungsi itu ya. Nah, langkah pertama kita sketch dulu fungsinya untuk mendapatkan gambaran seperti apa areanya gitu ya. Jadi kita gambar dulu di sini y sama dengan x kuadrat minus 1 itu seperti apa sih? Kita gambar di bawah aja ya. Kita gambar di sini y sama dengan x kuadrat minus 1. Y sama dengan x kuadrat min 1. Oke, cara gambarnya ya. Yang pertama kita cari dulu titik potong dengan sumbu x ya. Caranya kita buat y-nya 0. Berarti 0 sama dengan, ini kita faktorkan jadi x plus 1, x minus 1. Berarti x-nya sama dengan min 1. Kemudian yang satu lagi sama dengan 1. Berarti titik potong dengan sumbu x-nya adalah min 1,0 dan 1,0. Oke, kita sketch di sini. Berarti titik potongnya adalah min 1,0. Ya, ini min 1,0 dan 1,0. Di sini 1. Oke, yang kedua kita tentukan sumbu simetri ya. X sama dengan minus B per 2A kan. Minus B per 2A. B-nya di sini nggak ada, 0 ya. Bentuk persamaan kuadrat itu kan y sama dengan ax kuadrat, fungsi kuadrat ya maaf, plus bx plus c. Nah, koefisien x itu kan b, di sini kan nggak ada x-nya nih, berarti b-nya 0, maka sumbu simetrinya 0, x sumbu simetrinya 0. Kemudian kita cari puncaknya, ini berarti 0, di sini ya, 0. Cari puncaknya kita masukkan 0 ke dalam fungsi, jadi y, ini x sumbu simetri, ini y puncak. Masukkan sumbu simetri ke fungsi, jadi 0 dikurang 1. Jadi negatif 1. Berarti puncaknya adalah 0, negatif 1. Nah, maka gambaran bersama fungsinya sudah kita dapatkan ya. Dia fungsi parabola. Kira-kira bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita sketch aja. Oke. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, apa tadi fungsinya? Y sama dengan minus x kuadrat plus 2x plus 3. Oke, kita gambar dulu. Minus x kuadrat plus 2x plus 3. Y sama dengan minus x kuadrat plus 2x plus 3. Caranya sama, kita cari dulu titik potong dengan sumbu x ya. Kita pakai warna biru. Jadi 0 sama dengan kita faktorkan, jadi minus x, kemudian sini x ya. Berarti di sini minus 3, kemudian di sini plus 1. Minus 1 maaf. Minus x kuadrat plus 3x min x plus 2x plus 3 ya, betul ya. Jadi kita dapatkan x-nya itu sama dengan 3 dan x-nya sama dengan negatif 1. Ya, ini yang ini dapat 3, yang ini dapat negatif 1. Berarti sama nih, di sini negatif 1-nya berimpit, yang satunya x-nya 3. Oke, kita gambar yang agak ke kanan ya, 3 ya, kira-kira di sinilah. 1, 2, 3. Nah, kemudian yang kedua kita cari sumbu simetrinya ya. X sumbu simetrinya berarti minus B per 2A. Minus B per 2A. B-nya adalah 2, berarti minus 2 per A-nya negatif 1. Jadi minus 2 kali negatif 1 minus 2. Berarti sama dengan 1. Sumbu simetrinya ada di 1 di sini berarti. Nah, ini sumbu simetrinya. Kemudian kita cari puncaknya. Y puncaknya berarti sama dengan masukkan sumbu simetri ke fungsi. Jadi 1 kuadrat itu 1, di minus 1, ditambah 2 kali 1 itu 2, ditambah 3 ya. Oke, jadi 2 tambah 3, 5, dikurang 1, 4. Puncaknya ada di 4 ya. 4 kira-kira di sinilah ya. Agak naik sedikit di sini 4. Nah, sudah dapat. Berarti puncaknya ada di sini. Nah, maka kira-kira gambarnya akan seperti ini. Nah, ini dan ini akan ke sini. Nah, berarti area yang dibatasi oleh dua fungsi itu areanya kan ini kan. Nah, ini yang kita arsir pakai warna hijau ini. Kita akan mencari area ini. Nah, kalau kita disuruh mencari area yang dibatasi oleh dua buah fungsi, itu kan tinggal kita gunakan integral ya. Kita lihat nanti integral dari batasnya nanti kita cari fungsi yang atas, sebutlah sebagai FA gitu ya, dikurangi fungsi yang bawah, sebutlah FB dx gitu kan.
Nanti kita cari batas integralnya berapa gitu. Nah, fungsi atasnya kita lihat di sini nih. Yang atas kan yang ini kan, yang warna biru ini. Berarti yang fungsi Y yang min X kuadrat plus 2X plus 3 dikurangi fungsi yang bawahnya berarti yang warna hitam ini. Yang warna hitam berarti yang X kuadrat min 1. Berarti kita tulis dulu nanti bentuknya, areanya berarti S itu sama dengan integral dari fungsi atas jadi minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, oke, dikurangi fungsi yang bawah. Berarti X kuadrat minus 1. Oh, ini minus X kuadrat ya, betul ya. Jadi bentuknya menjadi S sama dengan, oke, kita geser sedikit, integral dari minus X kuadrat jadi minus 2X kuadrat, kemudian 2X yang nggak ada temannya kita tulis saja 2X, kemudian 3 dikurangi negatif 1 jadi plus 4. Oke, sekarang kita lihat batasnya. Batas integralnya adalah dari sini kan, dari ini sampai ini. Nah, kita nggak tahu nih titik potong yang ini berapa. Yang ini sudah pasti negatif 1. Jadi batas integralnya dari negatif 1 sampai yang atas. Titik potongnya berapa ini? Nggak tahu. Kita cari titik potongnya dengan cara kita potongkan dua kurva itu ya. Jadi langkah kedua kita potongkan. Jadi gimana caranya? Samain aja Y sama dengan Y. Jadi X kuadrat min 1 itu sama dengan minus X kuadrat plus 2X plus 3 ya. Kemudian kita selesaikan yang ini ya. Kita lempar semua ke kiri jadi 2X kuadrat minus 2X. 3 pindah sini jadi negatif 4. Sama dengan 0. Kita bagi semua dengan 2 jadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan X kemudian X sama dengan 0. Dijumlah negatif 1 dikali negatif 2. Jadi negatif 2 plus 1. Berarti titik potongnya ada di X sama dengan 2 sama X sama dengan negatif 1 ya. Negatif 1 sudah ada ini. Yang satunya berarti X sama dengan 2. Nah, di sini berarti titik potongnya ada di 2. Berarti batasnya minus 1 sampai 2, minus 1 sampai 2. Oke, sudah tinggal kita integralin. Jadi S sama dengan integral ini menjadi negatif 2/3 X pangkat 3 ditambah ini X kuadrat ditambah dengan 4X. Atasnya kita masukkan dari negatif 1 sampai 2. Oke, kita masukkan yang 2 dulu, jadi negatif 2/3 dikali 2 pangkat 3 jadi 8 minus negatif 1 pangkat 3 jadi negatif 1 ditambah X kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4 dikurang negatif 1 kuadrat 1 ditambah 4 dikali X-nya masukin 2 jadi 2 dikurang negatif 1. Nah, sudah dapat kayak gini, tinggal kita rapikan ya. Jadi ini sama dengan minus 2/3 dikali 8 dikurang negatif 1. Jadi 9 ditambah 4 dikurang 1 itu 3 ditambah ini jadi 3 ya. 4 kali 3 12. Oke, kita selesaikan nih 3-nya kita coret dapat 3 jadi negatif 6. Negatif 6 ditambah 3 itu negatif 3. Negatif 3 ditambah 12 jadi positif 9. Oke, jadi luas areanya yang dibatasi oleh dua kurva tersebut adalah 9 unit area ya. Oke, kita tinggal isikan di sini 9 unit area. Nah, jawabannya 9 di sini. Oke, ini sudah nomor 13 ya. Kita ke nomor 14, ini nomor terakhir ini. Oke, kita lihat soalnya. Find the value of 1 plus I power of 10 where I denotes square root of minus 1. Oke, ini topiknya tentang bilangan kompleks ya, atau complex number ya. Jadi ini adalah pernyataan dari complex number. Complex number. Nah, sebelum kita kerjakan soal ini, ya perlu diketahui dulu bahwa untuk menyatakan suatu bilangan kompleks atau complex number, kita bisa nyatakan dia dalam tiga representasi ya. Yang pertama, seperti yang di soal ini namanya representasi dalam bentuk kartesius. Jadi kita tulis kayak gini nih. Yang pertama, Z
Ya, bilangan kompleks biasanya disimbolkan dengan Z, kita tulis dengan A plus IB. Dengan A itu adalah bagian yang real, ya, real partnya, kemudian B itu bagian yang imaginary partnya. Jadi ada real, ada imaginary partnya. Kemudian ini pernyataan pertama ini dinyatakan dalam representasi atau form Cartesian, ya. Kemudian yang kedua kita bisa nyatakan dalam bentuk trigonometri. Ya, trigonometri gimana caranya? Ya sebenarnya sama kayak polar ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita gambarkan dia dalam diagram seperti ini ya, namanya Argand diagram. Di sini adalah bagian yang real, di sini bagian yang imajiner. Yang realnya itu A, yang imajinernya itu B di sini. Nah, kemudian panjangnya ini kita misalkan atau kita nyatakan dalam bentuk R misalkan. R, kemudian ini sudutnya theta ya. Argumen namanya, argumen theta, kemudian yang R ini namanya modulo. Pernyataan yang kedua kita nyatakan dalam bentuk trigonometri. Jadi Z itu bisa kita tulis R dikali cos theta plus I sin theta. Nah, yang kedua nyataan dalam bentuk ini. Ini namanya kita nyatakan dalam bentuk polar atau trigonometric form ya. Ini trigonometric form. Ya, yang ketiga ya dengan memanfaatkan persamaan Euler ya, entah bacanya apa itu Euler, maka kita bisa tulis ini menurut persamaan Euler itu kalau E pangkat I theta itu nilainya adalah cos theta plus I sin theta. Cos theta plus I sin theta. Ini persamaan Euler. Nah, berarti kita boleh tulis ini R dikali E pangkat I theta. Ini pernyataan dalam bentuk polar atau dalam bentuk ini ya, persamaan Euler ini. Nah, jadi kok bisa dapat cos kemana? Ya ini kita lihat aja. Ini A itu kan tidak lain R cos theta ya. Kemudian B itu tidak lain adalah R sin theta ya. Tinggal kita gantikan aja. R-nya itu R cos theta, B-nya R sin theta gitu. Nah, untuk menjawab persoalan ini kita gunakan satu teorema ya, namanya teorema de Moivre. Entah bacanya apa ya. Jadi kalau nggak salah kayak gini tulisannya ya, de Moivre theorem. Nah, gini ya kayaknya ya tulisannya ya, theorem gitu ya. Jadi apa de Moivre theorem itu? Jadi teorema de Moivre itu menyatakan gini, kalau kita punya Z pangkat N, ya, kita lihat bentuk yang ini nih, ini kan ditulis R, ya, R dalam kurung cos theta plus I sin theta pangkat N kan. Ya, ini pangkat N ya, yang kanan harus pangkat N. Nah, menurut teorema de Moivre, ini Z pangkat N, itu ini R pangkat N. Nah, berarti kan yang bagian cosnya ini boleh kita tulis menjadi cos N theta, ya, N-nya jadi masuk ke sudut, plus I sin theta. I sin N theta, maaf, N-nya masuk lagi. Ya, atau ini bentuk cos plus I sin theta itu sering ditulis dengan bentuk cis gitu ya. Jadi cis. Cis itu artinya cos I sin gitu ya. Cos theta I sin theta itu sama aja. Oke, kita manfaatkan teorema ini untuk mengerjakan soal ini ya. Jadi kita di sini kan punya I plus 10. 1 plus I pangkat 10 kan. Kita ubah ke dalam bentuk trigonometri biar gampang. Jadi kita dapat di sini ya 1 plus I pangkat 10. Nah, kita ubah dia pernyataannya atau nggak usah pakai pangkat dulu ya. 1 plus I-nya kita ubah ke dalam bentuk trigonometri. Caranya gimana? Ya lihat lagi tadi. Jadi kalau kita tulis dalam diagram real sama imajiner ya, Argand diagram, berarti kan yang realnya itu 1, imaginary-nya juga 1 kan di sini. 1. Nah, berarti kita dapat R-nya nih. R itu kan panjangnya ini. Berarti R-nya sama dengan atau modulonya kan akar 1 tambah 1. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 2. Kemudian argumennya atau tetanya kita bisa pakai tan ya. Tan theta itu sama dengan ini kan, depan dibagi samping. Berarti depannya 1, sampingnya 1. Tan theta sama dengan 1, berarti tetanya 45 derajat. Atau pi per 4 ya. Nah, berarti ini 1 plus I boleh ditulis dengan R. R-nya itu berarti akar 2
ya dikali cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Nah, kayak gini. Kemudian soal kita itu minta pangkat 10. Ya, tinggal dipangkatin aja 10 yang kanan. Terus kita gunakan teorema de Moivre ini. Jadi kalau kita pangkatkan 10, jadi 1 plus I pangkat 10 sama dengan akar 2 pangkat 10, ya, R pangkat N. Kemudian ini kan pangkat 10. 10-nya pindah jadi di sini. Jadi N kali theta ini. N-nya pindah ke bawah. Jadi cos 10 dikali pi per 4 plus I sin 10 dikali pi per 4. Ya, kita pakai teoremanya. Oke, berarti ini sama dengan akar 2 pangkat 10. Itu kan 2 pangkat setengah pangkat 10 lagi. Berarti 2 pangkat 5 ya. 32 nanti. Yang ini jadi cos 10 bagi 4, 2 setengah. Jadi 5 per 2 pi plus I sin 5 per 2 pi ya. 5 per 2 pi sudah. Oke, sekarang kita tinggal hitung nilainya. Jadi ini 2 pangkat 5 itu 32 kali cos 5 per 2 pi. Ingat ya, setiap dia 2 pi itu kan kembali ke 0 lagi. Jadi kalau kita punya 5 per 2 pi, itu kan 2,5 pi kan? 2,5 pi. Itu kan sama dengan 2 pi ditambah setengah pi. Nah, setiap 2 pi dia kembali ke 0, maka 5 per 2 pi itu sama dengan setengah pi ini. Jadi ini boleh kita tulis cos setengah pi. Cos setengah pi plus I sin setengah pi juga. Nah, setengah pi itu berapa? Jadi setengah pi itu kan sama dengan 90 derajat ya, 90 derajat. Berarti di sini cos 90 derajat. Ini 90 derajat, cosnya itu 0, di sini sin 90 derajat. 1 ya, sin 90 itu 1. Berarti ini boleh kita tuliskan, oke pindah ke bawah sedikit ya. Jadi sama dengan I plus 1 atau 1 plus I pangkat 10 itu sama dengan 32 dikali cos 90 itu 0 ditambah I dikali sin 90 itu 1. Berarti 32 dikali 1I atau I. Maka sama dengan 32I. Nah, dapat nih nilainya. Kita lihat formatnya. Nah, berarti di sini isinya 3, di sini isinya 2 ya, 32I. Oke, ya. Itu sudah kita bahas semua ya soal tes Mitsui Bussan tahun 2021 yang matematika ya. Ada 14 nomor dan sudah kita selesaikan di part yang ketiga ini ya. Semoga membantu teman-teman yang tahun depan akan mempersiapkan beasiswa ini, jadi bisa lebih tahu gambaran soalnya seperti apa ya. Jadi hampir sebagian besar soalnya itu sudah diajarkan di sekolah SMA ya, kecuali bagian yang ini ya, kompleks number itu memang tidak ada di materi SMA, jadi teman-teman bisa upgrade sendiri materinya, bisa belajar dari YouTube atau baca-baca buku kalkulus dan sebagainya ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembahasan soal-soal lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.